Halo guys, halo teman-teman, nama gue Kajo dan pada video hari ini gue mau ngebuat game dari pixel art. Dan yap, gue nggak pernah ngebuat game pixel art sebelumnya. Nah, pertama kali untuk ngebuat game pixel art, berarti gue perlu pixel artnya. Jadi gue perlu belajar gimana caranya ngebuat pixel art. Jadi dan gue nemuin buat ngebuat pixel art, lu bisa menggunakan software namanya itu Sprite di sini. Tapi masalahnya, Sprite itu nggak gratis. Jadi, yap, gue baru aja nggak beli software seharga $20 buat video kali ini. Cuman karena gue tolol, anjir ternyata bikin pixel art di sini susah banget, kampret. Jadi software yang baru gue beli seharga $20 itu langsung gue. Dan sekarang gue bangkrut. Tapi kalian bisa support gue dengan cara dan juga biar gue nggak jadi bangkrut. Dan yaudah, akhirnya gue cobain di Photoshop dengan resolusi 40x40 pixel. Dan ternyata bikin pixel art di Photoshop jauh lebih gampang ketimbang harus di Sprite kayak tadi. Iya. Pertama, buat latihan, gue coba ngubah emoji dari membership gue ini jadi ke pixel art. Dan boom, jadilah seperti ini. Dan gue lumayan cukup puas dengan hasil pertama gue. Dan sekarang gue bakal terusin ke next stepnya. Dan sekarang gue lagi ngebuat main karakter buat di game gue. Jadi dia itu kayak mafia gitu. Ceritanya sih kayak gitu. Dan di sini gue juga udah nambahin sedikit animasi. Naik turun kayak gitu. Ya, animasi pertama gue. Ya udahlah ya. Dan gue juga ngebuat dummy buat musuh di game gue. Dan dummy ini dia punya animasi kayak gini. Yap, dan setelah karakter-karakternya gue selesai buat, gue masukin ke Unity. Dan di Unity ini, gue ngebuat simple script biar dia bisa gerak ya kiri kanan atas bawah, biasa. Terus, gue juga terinspirasi sama game Blacktron Prot, dimana dia punya pistol. Dan pistolnya ini, dia kontrol ngikutin arah dari kursor kita. Jadi bisa muter 360 derajat. Nah, untungnya lagi, si Blacktron Prot itu pernah kasih tutorial kayak gitu. Jadi, gue nggak perlu musingin lagi tentang mekanik dari si gunnya itu sendiri. Jadi, thank you Prot. Dengan begitu, player sama mekanik dari pistolnya itu sendiri udah selesai dibuat. Tapi masalahnya, peluru gue belum bisa nembak. Tapi lihat sisi positif ya. Gue jadi bisa ngegambar pakai peluru ini. Hehe. Tapi pas gue coding sedikit, peluru gue sekarang udah bisa nembak. Tapi gue nggak tahu kenapa jadinya malah kayak gini. Yap, gue nggak tahu kenapa. Tapi santuy karena sekarang udah benar. Yap. Terus gue juga nggak buat sendiri particle system yang nandain kalau dia itu lagi jalan. Dan juga gue tambahin particle system buat baletnya kalau dia udah meledak. Jadi kayak gitu. Gabungin semuanya dan sekarang peluru lu bisa hancur. Dan juga player gue punya particle effect kalau dia jalan ke kanan ataupun jalan ke kiri. Dan setelah mekanik dari game gue udah jadi, gue berubah pikiran. Gue pengen ngebuat 2D platformer. Jadi, gue butuh platformernya. Dan thanks buat tile map, di sini gue gampang banget buat ngebikin levelnya. Jadi kayak gue tinggal ngegambar gitu doang, kayak gambar di paint kayak gitu. Bahkan toolsnya ada yang sama persis. Ada brush, terus ada erase, dan juga lu bisa ngefill. Jadi gampang banget ngebikin map di sini. Dan ketimbang player gue bisa gerak kiri kanan atas bawah, sekarang player gue cuma bisa kiri kanan dan loncat. Nah, terus buat pelurunya ini masih jelek banget kayak gini. Dia nggak hancur kalau misalkan kena ground. Jadi, gue juga udah set pelurunya itu biar dia hancur kalau dia kena ground. Nah, biar bagus lagi, gue di sini juga udah nambahin gedung-gedungan kayak gini, yang adalah hasil copy paste kayak gini doang. Biar jadi kayak perkotaan gitu di game gue. Dan gue juga nambahin gunung latar di belakangnya gitu. Yang menurut gue masih masuk sama backgroundnya. Dan kalau kita play, gue nggak terlalu demen karena pas kita jalan,
ya backgroundnya juga ikutan jalannya biasa aja gitu, kayak nggak ada efek 3 dimensinya. Biar ada efek 3 dimensi, gue udah ngebuat script parallax di sini. Yang efeknya itu adalah kita bisa ngasih kecepatan kepada backgroundnya. Jadi kalau kalian perhatiin, lihat background si gunungnya ini, dia punya kecepatan beda sama si gedung-gedung yang sini. Perhatiin nggak? Dan gue juga mau kasih kecepatan ke si gedung-gedungnya. Dan ini menurut gue jauh lebih bagus karena memberikan kesan 3 dimensi gitu ke gamenya. Jadi kayak ada layer-layer di background-backgroundnya. Dan dengan nambahin sedikit hiasan-hiasan kayak gini, menurut gue game gue jadi lebih menarik buat dimainin karena ada efek parallaxnya juga. Tapi di atasnya ini masih ada kayak kurang gitu. Jadi gue udah nambahin awan-awanan kayak gini yang dia bakalan terus scrolling aja, nggak akan ada henti-hentinya. Nah, jadi sekarang game gue, menurut gue udah lumayan enak buat dimainin gitu, karena udah lumayan bagus lah ya. Ya kan? Nah, buat nextnya, gue mau makan. Ya, gue makan dulu, bentar. Nah, selesai makan, gue ngebuat particle effect. Dan particle effect-nya itu dari kayak gini, gue ubah jadi kayak gini. Ya, ini dengan cara pertama gue ngubah dari bentuk bulat jadi bentuk kotak. Terus gue mainin gravitasinya. Dan juga gue ngeset dia biar makin lama dia bakalan semakin gede. Dan warnanya juga dari warna putih keunguan jadi warna ungu mendekati warna backgroundnya ini. Jadilah game gue yang menurut gue lebih bagus daripada cuman game polosan kayak tadi doang. Ya, walaupun ini adalah game prototype yang nggak akan gue lanjutin, tapi gue masih pengen buat ngebuat ada misinya at least. Jadi di sini gue mau ngebuat kayak enemy-nya gitu, semacam enemy. Dengan sprite dummy ini, gue mau ngebuat kayak ya training buat tembak-tembak kayak gitu doang. Dan jangan lupa juga kasih animasi yang tadi kita udah buat di Photoshop sebelumnya. Nah, sebenarnya sekarang player gue udah bisa nembakin enemy-nya gitu, dimana peluru gue bakalan hancur juga kalau misalkan kena enemy-nya. Tapi menurut gue kayak kurang sesuatu gitu, kayak kurang ada impact atau dampak yang dihasilkan pas kita nge-hit enemy-nya kayak gini. Jadi gue udah set kalau misalkan peluru gue ini kena sama si enemy-nya, maka kamera gue bakalan shake kayak gitu. Oh iya, gue lupa balikin. Nah, sekarang kalau misalkan peluru gue kena enemy-nya, maka bakalan nge-shake, dan kalau misalkan udah selesai berhenti, ya dia udah balik lagi ke semula. Dan tadi itu gue tolong. Tapi tetap aja kayak ada kurang rasanya gitu, gue kayak kurang greget gitu, kayak gue nggak tahu apa yang gue hit gitu loh. Jadi gue ngubah warna dari si dummy-nya ini, kalau misalkan di hit jadi ke warna merah kayak gini. Dan boom, sekarang menurut gue jauh lebih enak daripada kayak biasa doang kayak tadi. Dan dengan begini, game prototype gue udah selesai gue buat. Dan ini cuman prototype doang ya, ingat, karena gue nggak akan ngelanjutin ini game. Ini game gue buat latihan untuk ngebuat game gue selanjutnya yang bakalan jauh lebih keren daripada game 2D platformer kayak gini doang. Tapi tetap dengan karakter jamur-jamuran. Karena di bulan November ini adalah bulan jamur-jamuran buat gue. Jadi yaudah guys, thank you banget yang udah nonton video gue kali ini. Jangan lupa di subscribe kalau misalnya kalian suka sama videonya. Dan join membership gue juga biar kalian bisa dapetin jamur ini. Mungkin. Yaudah guys, see you guys in the next video. Bye-bye.